Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian tadabbur makna ayat-ayat Al-Quran. Kita akan mengkaji surah Al-Kautsar. Peristiwa saat turunnya surah Al-Kautsar di suatu hari di tengah-tengah para sahabat, Nabi SAW tertidur sejenak. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya tersenyum. Maka para sahabat bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan Anda tersenyum wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, "Unzilat alayya anifan surah." Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat. Faqara'a, kemudian Nabi membaca surat yang diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Beliau membaca satu surah secara utuh, yaitu surah Al-Kautsar. Ini hadis Anas, riwayat Muslim. Masih ada kelanjutannya. Setelah itu Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal kautsar?" Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku azza wa jalla. Alaihi khairun katsir. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Huwa haydun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Itu adalah telaga yang umatku akan turun untuk minum darinya pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum. Bejana-bejana atau gayungnya sebanyak bintang-bintang. Fayukhtalajul abdu minhum. Tiba-tiba ada sebagian hamba yang ditarik untuk menjauh dari telaga, terusir dari telaga. Fa'aqulu, maka aku, kata Nabi SAW berkata, Rabbi innahu min ummati. Wahai Rabbku, sesungguhnya ia adalah umatku. Maksudnya, kenapa dia tidak dibiarkan mengambil air dari telaga itu? Telagaku. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ma tadri ma ahdathat ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan sepeninggalmu. Sebagian lafadz hadis yang lain menyatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Hadis ini riwayat Muslim. Kalau kita mengetahui hal ini,
bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga pada hari kiamat yang umat beliau akan minum dari telaga itu. Tentunya sebuah keberuntungan yang besar bagi umat yang bisa meminum dari telaga. Dan bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, barang siapa yang meminum darinya tidak akan kehausan selamanya. Sungguh merugi orang-orang yang menganggap dirinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi terusir dari telaga. Siapa saja orang-orang yang terusir dari telaga itu? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab At-Tadhkirah menukil penjelasan para ulama sebelum beliau tentang siapa saja yang terusir dari telaga. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, qala ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in. Para ulama kita, semoga rahmat Allah tercurah untuk mereka semuanya, berkata, fakullu man irtadda an dinillah. Setiap orang yang murtad dari agama Allah, au ahdatha fihi ma la yardahu Allah, atau mengada-adakan sesuatu bid'ah yang tidak diridai, walam ya'dhan bihillah, tidak pula diizinkan Allah, fahuwa minal matrudina 'anil haudi al-mub'idina anhu, maka ia termasuk yang terusir dari telaga, dijauhkan darinya. Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum. Yang paling terusir adalah orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin dan memecah belah jalan mereka. Kal khawarij ala ikhtilafi firaqiha, seperti khawarij meskipun berbeda-beda kelompoknya. Karena khawarij itu terdiri dari beberapa kelompok-kelompok yang berbeda, tapi mereka semua khawarij. Nah, warrawafid ala tabayuni dhalaliha, rafidah, syiah rafidah yang berbeda-beda kesesatannya. Wal mu'tazilah ala asnafi ahwaiha, mu'tazilah dengan berbagai hawa nafsunya. Fahaulai kulluhum mubaddilun, semuanya adalah orang-orang yang mengganti ajaran agama. Wa kadzalika adh-dhalamah al-musrifuna fi al-jawr wadh-dhulmi wa tatmisil haqq. Demikian pula orang-orang zalim yang melampaui batas dalam ketidakadilan dan kezaliman serta memadamkan kebenaran. Wa qatli ahlihi wa idlalihim, yang membunuh maupun menghinakan orang yang berada di atas kebenaran. Wal mu'linuna bil kabair, yang terang-terangan mengumumkan dosa-dosa besar. Al mustakhiffuna bil ma'asi, yang menganggap remeh kemaksiatan. Wa jama'atu ahli zayghi wal ahwa'i wal bid'ah, serta kelompok yang menyimpang, pengikut hawa nafsu dan kebid'ahan. Itu orang-orang yang terusir dari telaga, orang-orang yang murtad, kelompok-kelompok ahlul bid'ah, khawarij, rafidah, mu'tazilah. Ya, sekedar dicontohkan. Berikut semua kelompok ahlul bid'ah yang lain, atau orang-orang yang zalim, yang memadamkan kebenaran, memusuhi ahlul haq, yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar. Nah, itu yang terancam terusir dari telaga Nabi SAW. Dan barang siapa yang minum dari telaga Nabi tidak akan kehausan selamanya. Seperti dalam hadis Sahal bin Sa'ad riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wa man syariba lam yadhma abada. Barang siapa yang minum darinya, dari telaga itu,
tidak akan kehausan selamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Kemudian kita akan mengkaji tafsir Al-Muyassar dari surah Al-Kautsar. Ya, sudah saya terjemahkan. Kita akan baca terjemahannya. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Kautsar ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, memberikan kepadamu, wahai Muhammad, al-kautsar. Al-kautsar itu kebaikan yang banyak. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Salah satu di antara sekian banyak kebaikan itu adalah sungai Al-Kautsar di surga. Ya, sungai Al-Kautsar di surga itu yang airnya menjadi sumber telaga Rasulullah SAW di pelataran Arasat Yaumal Qiyamah, ya, di padang mahsyar. Nah, di salah satu pelataran ketika seorang berada pada tahapan hari kiamat, telaga Nabi SAW, sumber airnya dari sungai Al-Kautsar. Jadi ada telaga Al-Kautsar, ada sungai Al-Kautsar. Secara asal Al-Kautsar itu maknanya adalah Al-Khairul Katsir, kebaikan yang banyak. Seperti yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Salah satu di antara sekian banyak kebaikan itu adalah sungai Al-Kautsar di surga. Yang kedua tepinya terdapat kemah-kemah dari mutiara yang berongga. Sedangkan tanahnya dari misik, wewangian minyak kasturi yang sangat harum. Ayat yang kedua Allah Ta'ala menyatakan, Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah. Li rabbika, untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah sesembelihanmu. Hanya untuknya semata. Artinya, sebagai bentuk syukurmu kepada Allah, karena Allah telah memberikan kebaikan yang banyak, di antaranya sungai Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, maka solatlah untuk Rabbmu. Sembelihlah binatang sesembelihan sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka menyembelih untuk berhala-berhala atau melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Ta'ala menyatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu. Syani'aka ditafsirkan mubghiduka, yang membencimu dan membenci ajaran yang engkau bawa berupa petunjuk dan cahaya. Dialah yang terputus jejaknya, terputus dari segala kebaikan. Huwal abtar. Al-abtar, terputus. Ya, kata sebagian ahli tafsir, orang-orang musyrikin Quraisy itu mencemooh, mengejek Nabi karena Nabi itu putra beliau meninggal terlebih dahulu. Kalau ada terlahir anak putra beliau, itu meninggal terlebih dahulu. Sehingga seakan-akan tidak ada putra, ya, anak laki-laki yang meneruskan. Itu dianggap aib oleh orang-orang bangsa Arab Quraisy pada waktu itu. Ya, ketika tidak ada anak laki-laki yang meneruskan. Seakan-akan terputus dari kebaikan. Nah, maka orang-orang yang mengejek Nabi SAW seakan-akan terputus dari kebaikan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang terputus dari kebaikan sebenarnya adalah mereka orang-orang yang membencimu dan membenci ajaran yang kau bawa, petunjuk yang engkau sampaikan. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang membencimu adalah mereka itu yang terputus dari kebaikan.
Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan terus mengalir kebaikan itu. Beliau terpuji dengan pujian yang indah. Beliau termuliakan di dunia dan di akhirat. Setiap orang yang melakukan kebaikan dari kaum muslimin, kebaikan itu berasal dari yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mengalir kebaikan itu karena beliau yang mengajarkan. Nah, tidak terputus kebaikan sama sekali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan terus mengalir dan mengalir. Terkait dengan turunnya ayat inna syani'aka huwal abtar, ada sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Abbas, hadis riwayat Al-Bazzar dari Ibnu Abbas, dinyatakan sanadnya sahih oleh Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Qadima Ka'bu ibnul Ashraf Makkah. Qadima Ka'bu ibnul Ashraf Makkah. Ka'ab bin al-Ashraf tiba di Makkah. Ini dianggap sebagai pimpinan orang-orang Madinah. Faqalat lahu Quraisy, maka orang-orang Quraisy berkata kepadanya, anta sayyiduhum, Anda adalah pemimpin mereka, pemimpin orang-orang di Madinah, di Yathrib sebutannya pada waktu itu, Madinah. Ala tara ila hadzal musanbir al-munbatir, tidakkah engkau melihat kepada orang al-musanbir al-munbatir? Ini celaan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena tidak memiliki anak laki-laki yang menjadi penerus beliau. Meninggal semua mendahului beliau anak laki-lakinya. Min qaumihi yaz'umu annahu khairun minnah, dari kaumnya yang menyangka dia lebih baik daripada kita. Wa nahnu ahlul hajij, padahal kami adalah pelayan haji. Wa ahlus sidanah, penjaga pintu Ka'bah. Wa ahlus siqayah, pemberi minum dari sumur Zamzam. Mereka berbangga dengan aktivitas itu. Faqala, maka Ka'ab bin al-Ashraf mengatakan, antum khairun minhu, kalian wahai bangsa Quraisy yang musyrik ini lebih baik dari dia, dari Nabi kita Muhammad SAW. Pernyataan yang jelas sangat salah, pernyataan yang batil, yang seharusnya Nabi kita Muhammad SAW jauh lebih baik daripada mereka. Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu itulah yang terputus dari kebaikan. Adapun Nabi kita Muhammad SAW akan selalu mengalir kebaikan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.